Nama Islani Zuna Sofa, NIM 30. Saya Indah Nurtasari, absen 19201100005. Saya Ahmad Saiful, NIM 19201100017. Hadis mutawatir. Menurut bahasa, hadis mutawatir berasal dari isim fa'il musyitak dari al-tawatur yang berarti tatabu atau datang secara beriringan dan berangsur-angsur antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki banyak perawi dalam tingkatannya dan masing-masing perawi tersebut memiliki sikap adil dan tidak mungkin untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, memiliki jumlah perawi yang banyak. Yang kedua, adanya konsistensi jumlah perawi dalam setiap tabaqat. Artinya, jika salah satu tingkatan tersebut tidak mencapai jumlah minimum yang telah ditentukan, maka sanad tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sanad mutawatir. Yang ketiga, sandaran hadis yang disampaikan harus sesuai dengan panca indera. Biasanya dalam periwayatannya menggunakan kami telah melihat atau kami telah mendengar. Namun, jika sandarannya berdasarkan dengan akal, maka tidak dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir. Saya akan menjelaskan macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama yakni hadis mutawatir lafzi. Menurut Mahmud At-Tahan, ma tawatarat riwayatuhu ala lafzin wahidin. Yang artinya hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang kemutawatiran periwayatannya masih dalam satu lafal yang sama. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi wa haddatsana Muhammad bin Ubaid al-Ghubari haddatsana Abu Uwainah an Abi Husain an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba 'aliyan muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya berbicara kepada kami Muhammad Ubaid al-Ghubari, diceritakan lagi oleh Abu Uwainah dari Abi Husain, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk mengambil tempatnya, yakni di neraka. Diriwayatkan pula oleh hadis Bukhari Muslim dan lafalnya yang sama pula yang berbunyi menceritakan kepada Musa, menceritakan kepada Uwanah, diperoleh dari Abi Husain, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah nama kamu sesuai dengan namaku. Janganlah kamu melekatkan keburukan dengan apa yang aku anggap itu buruk. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka ia benar-benar melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentukku, dan barang siapa yang sengaja berdusta, maka ia telah menyiapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang periwayat. Pada lafal maka dzaba'aliyan muta'ammidan diriwayatkan oleh lebih dari 70 periwayat. Tetapi yang semakna dengan hadis ini benar diriwayatkan oleh 200 orang sahabat atau 200 perawi yang telah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Jadi kesimpulan dari hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang lafal-lafal hadisnya, hadis mutawatir yang lafal-lafal hadisnya sama atau bersamaan. Yang kedua yakni hadis mutawatir maknawi. Ma tawatara maknahu duna lafzi, yang artinya hadis mutawatir yang serupa maknanya bukan lafalnya. Contoh, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'a'i illa fil istisqa'i wa innahu yarfa'u hatta yara bayadu abdaihi, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali dalam sholat istisqa. Dan Nabi ketika mengangkat kedua tangannya
hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang menjelaskan atau menerangkan tentang mengangkat kedua tangan dalam berdoa, dalam penelitian As-Suyuti terdapat 100 periwayat atau 100 perawi. Hadis 100 perawi, yang mana hadis ini berbeda-beda kondisinya. Ada yang kondisi dalam keadaan peperangan, dalam keadaan turunnya hujan atau turunnya angin, hujan angin ribut, dalam peperangan dan lain sebagainya. Maka kesimpulannya hadis mutawatir yang menjelaskan tentang mengangkat kedua tangan ini mutawatir melihat keseluruhan periwayatan dengan kondisi yang berbeda-beda tersebut. Menerangkan soal hadis mutawatir amali, contohnya dan kemudian kaidah dari hadis mutawatir itu sendiri. Pengertian hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali ialah segala sesuatu yang mudah yang berasal dari agama yang dikatakan mutawatir di kalangan umat Islam, di mana Nabi mengajarkan, menyuruh atau selain hal itu, dan dikatakan dari hal tersebut adanya soal yang disepakati. Kemudian contoh dari hadis mutawatir amali itu sendiri yaitu adanya berita waktu dan rakaat sholat, kemudian adanya sholat jenazah, sholat Id, kemudian adanya hijab bagi perempuan yang bukan mahramnya, kemudian ada kadar zakat, dan adanya amal yang disepakati dan ijma. Nah, salah satu contoh dari hadis mutawatir amali itu ada dari hadis Nabi yang berbunyi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kalian melihat aku sholat. Sedangkan faedah dari hadis mutawatir itu sendiri yaitu menurunkan atau merumuskan sebuah ilmu yang bernama ilmu dharuri, yaitu di mana kita itu mempunyai keharusan untuk menerima segala sesuatu itu, di mana segala sesuatu itu bersifat qat'i atau pasti. Dan kita harus meyakini bahwa Nabi SAW itu benar-benar meriwayatkan atau menyabdakan hadis tersebut sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi hadis-hadis yang mutawatir. Yang selanjutnya yakni hukum hadis mutawatir. Hadis mutawatir mengandung hukum qat'i al-subut, yang artinya memberikan informasi yang pasti akan sumber informasi tersebut. Seperti halnya seseorang yang telah melihat dengan mata kepalanya sendiri akan suatu kejadian, maka dia tidak mungkin ragu-ragu akan apa yang dilihatnya itu. Seperti contoh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Pada hadis tersebut Rasul memerintahkan para sahabat untuk sholat seperti apa yang telah ia lakukan. Tentu sahabat tidak ragu karena pada saat itu sahabat menyaksikan hal tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Dan nilai hadis mutawatir ini adalah makbul, artinya dapat diterima sebagai sumber hukum. Bahkan para ulama menghukumi kufur bagi orang-orang yang mengingkari hadis mutawatir ini, dikarenakan mengingkari hadis mutawatir sama dengan mendustakan informasi yang jelas dari Rasulullah, dan dengan jumlah tersebut dapat diyakini kebenaran khobar yang dibawa atau berita yang dibawa, seperti halnya buku sejarah yang menceritakan tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Sekalipun kita belum pernah melihatnya, namun kita tetap yakin info tersebut adalah benar. Karya-karya hadis
mutawatir diantaranya yakni Al-Azhar Al-Mutawassirah fil Ahbar Al-Mutanassirah karya As-Suyuti berurutan berdasarkan bab. Selanjutnya Qattul Azhar karya As-Suyuti, ringkasan dari kitab Al-Azhar Al-Mutanassirah. Yang selanjutnya Al-La'alli Al-Mutanassirah fil Ahadis Al-Mutawattirah karya Abu Abdullah Muhammad bin Tulun Ad-Dimashqi. Yang selanjutnya Nadum Mutanassirah minal Hadis Al-Mutawattirah karya Muhammad bin Ja'far Al-Qitani. Itu tadi sebagian kitab-kitab hadis mutawatir. Tentu masih banyak lagi kitab-kitab hadis mutawatir. Demikian tadi presentasi video dari kelompok 7 pada episode 7. Kurang lebihnya kami dari kelompok 7 meminta maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang tepat karena keterbatasan ilmu kami. Kesempurnaan milik Allah dan kesalahan milik kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.